Malam hari ini, alhamdulillah kita sama-sama sudah diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan keselamatan untuk sama yang saya hormati Pak Owner dan Pak Wondo, kemudian Pak Ong sebagai tim gas CBA, sebagai uh, ketua support system kita, juga kepada Kak Anisanti dan tim gas yang lainnya yang sudah berhadir di sini. Selamat datang, selamat bergabung di Zoom meeting malam ini kepada Bapak Ibu sekalian yang paling saya cintai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk memulai acara kita, supaya mendapatkan keberkahan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali Zoom meeting kita pada malam hari ini, saya ingin memberikan sedikit clue ya untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam ini. Malam ini adalah malam yang sangat penting untuk kita semua, para leader dan member hadir di sini. Kenapa? Karena kita akan membicarakan tentang konsolidasi dari seluruh member untuk mencapai satu target ya, target 1 juta member di tahun depan seperti itu ya. Sebaiknya semakin cepat lebih baik seperti itu. Nah, jadi saya berharap dan kita semua berharap di sini tujuan kita sama-sama dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan langsung kepada Pak Ong yang akan menyampaikan banyak visi dan misi untuk bisa mencapai strategi kita 1 juta member. Silahkan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Irna. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat malam Pak Ya, Indra. Wah, lagi prospek ini closing melulu. Selamat malam Bu Santi. Selamat malam buat teman-teman semua. Bu, sebelum saya sampaikan, bolehlah kita ini dulu lah, rileks-rileks dulu ya. Bu Santi dulu nih, saya mau ke Ibu Santi nih, kan baru hadir-hadir nongol ya. Bu Santi, saya mau memastikan nih, menegaskan nih, Bu Santi ini gimana? Bener-bener lanjut sepenuh hati di CBA ya? Coba dijelaskan itu, Bu. Ani ya Pak ya. Ani agak Yoi. itu tadi dipanggil Santi agak agak bingung. Ani Santi kan? Iya. banyak nama Santi Kirain Pak di sini Pak. kirain ada Santi-Santi yang lain ya kan Pak ya? Oh, Santi Asal Pak lain Santi. banyak, tapi Ani Santi cuman ibu aja lah, dari Bengkulu ya. Terima kasih Pak Ong. Ya, Bu. Ya, ya Alhamdulillah Pak. Walaupun banyak terdengar isu ya Pak ya di luaran sana, makanya Bapak bertanya seperti itu ya. Iyo, iyo, biar penegasan aja, Bu. Ya Alhamdulillah. Selama ini, apalagi semenjak pulang umroh, Ani meyakinkan hati Ani, diri Ani, insya Allah Ani selalu stay di CBA, Pak. Ya. Alhamdulillah, kenapa Ani katakan begitu? Karena selama ini Ani merasakan nyaman di CBA. Ya, setiap bisnis di mana-mana pasti selalu ada badai ya, Pak ya. Tapi Ani menyikapinya di mana setiap bisnis atau apapun itu ketika dia akan naik derajat, akan naik tingkat, pasti akan banyak badai, Pak. Tapi ketika kita bersatu, bergandengan tangan, saling solid, saling support, insya Allah kita akan sama-sama naik tingkat. Gitu. Amin, amin. Amin. Jadi Ani meyakinkan diri, memantapkan hati, biarlah di luaran sana banyak badai, bla bla segala macam isu tentang CBA, tapi selama CBA amanah selalu memberikan apa ya hak-hak member-member CBA, selalu membayar bonus-bonus CBA tepat member-member itu tepat waktu, nggak ada masalah. Iya, Insya iya, Allah betul. saya akan selalu membersamai CBA untuk naik tingkat, untuk lebih maju lagi, untuk lebih meluas lagi.
seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri ya Pak ya. Insya Iya, Allah. betul, Bu. Amin, amin. Amin, amin. Ya, saya mungkin banyak ketinggalan informasi ya Pak karena umroh kemarin, tapi saya yakin dengan adanya Pak Ong, kami yakin CPA akan semakin jaya, semakin maju lagi. Iya, Bu. Amin, Bu. Amin. Amin. Oke, berarti tetap bulat ya, Bu ya, untuk tetap di CBA ya. Jadi Bulat ini Pak, bulat. sekaligus penegasan buat mitra-mitra bahwa Ibu leader kita, Ibu Anisanti, tetap bersama CBA untuk melanjutkan perjuangan ya pelayanannya kepada mitra-mitra, baik di dalam jaringan Ibu Anisanti sendiri maupun bahkan mitra-mitra nasional karena Ibu Anisanti juga tergabung dalam support system gas dari CBA untuk membantu memberikan apa ya kontribusi ilmu, bantuan. Bahkan hal-hal kecil sekalipun, misalkan tanya-tanya aja, boleh ya Bu ya? Boleh sekali Pak, semampu Ani, Hmm, sebisa Ani akan selalu iya, membersamai member-member CBA. iya, iya, iya. Kalau seandainya Ani nggak ngerti pun Ani siap belajar dengan Pak Tan pokoknya. Aduh, jangan Bu. Siap belajar. Ya, belajar Berusaha sama-sama ya. belajar untuk mengabdi diri, Pak. Iya, Karena iya, Ani betul. sadar Ani banyak keterbatasan, Ani banyak kekurangan, makanya Ani pengen selalu belajar dengan Pak Tan, dengan Pak Owner, dengan teman-teman siapapun itu. Iya, Ani ingin oke. selalu terus belajar. Oke, terima kasih Bu Ani. Terima kasih ya buat Sama Pak. penyampaiannya dan penegasannya. Sebelum mulai, coba Ibu Yuni ada nggak Ibu Yuni? Nah, Ibu ini juga baru-baru juga nih. Mana beliau? Ibu Yuni dari Cianjur, hadirkah Pak, malam hari ini? Hadir, hadir Pak. Nah, gimana Bu Yuni juga nih? Penegasan dulu Bu. Nanti dulu ibunya lagi zoom dulu bentar sayangnya, bentar ya. Tuh anak Lagi ngerecokin di Pak mana ya. sih Bu? Di rumah. Lagi di rumah, lagi istirahat sekarang Pak. Wis, Gitu. bagus rumahnya Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah hasil dari CBA juga ini Pak, ngerenovasi rumah Wih, sedikit-sedikit. ya amin amin, biar bermanfaat ya. Amin, amin ya Allah. Hasil dari CBA, Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak sekali Pak Tan. Saya bisa merenovasi rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli banyak lah, nggak bisa disebutin satu persatu. Pokoknya, Alhamdulillah setelah umroh, saya lebih memantapkan hati saya untuk fokus lagi dan mau berjuang dan berkembang lagi di CBA bersama mitra-mitra saya yang masih bertahan dan masih mau berjuang bersama-sama intinya ya Pak ya. Karena Mm-mm. mungkin kita nggak bisa memaksakan orang ya Pak ya. Kalau orang Betul yang betul. sudah pergi ya mungkin mereka punya pendiriannya sendiri. Tapi insya Allah setelah saya kemarin berdoa di depan Ka'bah, bahkan saya minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan yang terbaik untuk saya, rezeki untuk keluarga saya. Kalau memang CBA masih ada jalan rezeki untuk saya, dekatkanlah. Saya sempat seperti itu, Pak. Dan Mm-mm. alhamdulillah mungkin Allah masih memberikan saya rezeki untuk di CBA. Saya memutuskan waktu pulang itu langsung telepon ke Pak Owner untuk mau fokus lagi dan mungkin kemarin banyak sekali isu-isu saya ke sana ke sini gitu ya join gitu. Tapi insya Allah saya fokus kembali Pak. Mohon bimbingannya dan juga mohon dukungannya juga oleh dari Pak Tan dan teman-teman semua. Semoga CBA makin amanah karena selama ini juga alhamdulillah CBA belum pernah mengecewakan. Bonus juga selalu tepat waktu, belum pernah ada yang terpending. Makanya dari itu juga menjadi pertimbangan saya untuk tetap fokus di CBA lagi, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yuni. Tapi saya mau koreksi Bu. Ibu tadi minta Sama-sama, bimbingan, Pak. harusnya terbalik Bu. Gimana? Ibu dengan bonus yang udah 250 juta ke atas, harusnya Ibu yang bimbing kita. Ya, Hmm, yang di-share. masih istilahnya ada yang lebih ini Pak, apa Pak Gucil tuh udah 500 juta. Udah Pak. 500 juta. Saya masih tahap belajar. Ya, ya, ya. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Bapak nih senior ya Pak. Ya, seorang leader itu memang harus Kita mengenakan belajar bersama-sama ya Pak ya. betul, betul, betul.
Tapi kualitas seorang leader itu Bapak Ibu bisa lihat ya, dia punya kualitas namanya kualitas ilmu padi. Makin berisi itu makin menunduk ya, makin kita mengerti bahwa kita nih masih banyak harus belajar. Ya, itu bagus sekali dan pasti ke depan Ibu bakal lebih sukses. Ya, teman-teman yang punya hati mau belajar, merendahkan diri, mau Amin. diisi, pasti bakal lebih cepat dan lebih sukses. Saya ingat sekali seorang Steve Jobs, Bapak Ibu, itu pendiri Apple ya, yang kita pakai juga sekarang-sekarang ini, dia punya prinsip begini, stay full, stay hungry. Tetap bodoh, tetap lapar gitu. Maksudnya bukan bodoh-bodoh terus dalam keadaan yang tidak bertumbuh ya, tapi maksudnya tetap mau belajar gitu. Dan tetap lapar, mau untuk mengupgrade diri, mau mengembangkan diri. Itu yang bagus banget ya. Dan itu tadi dimiliki oleh Ibu Yuni, walaupun udah 250 juta, tapi bilangnya masih butuh bimbingan ya. Apalagi kita Bu yang baru 5 jutaan ini. Pak, semangat pasti. Ini saya juga lagi berusaha untuk menuju 300 juta. Mudah-mudahan 2026 dapat berlian-berlian lagi yang lebih semangat, lebih bagus lagi dan pastinya mau berkembang bersama-sama gitu Pak. Amin, Mau amin, amin, amin. Sepakat Bu, pasti dapat Bu ya. Baik, baik. Kita selalu ada pepatah patah patah satu tumbuh seribu ya, nggak ada masalah ya dengan amin, itu amin ya. ya Kita tetap Allah. Ya jalankan, Pak. Yang kerjakan penting bagian kita kita. tetap berusaha tambah database setiap hari ya Pak ya, entah itu dari mana databasenya, tambah lagi teman-teman baru yang mungkin bisa jadi bahan prospek untuk kita lagi gitu kan, karena berlian itu kan harus dicari, harus digali juga, nggak mungkin kalau seumpama kita diam, istilahnya kita nggak akan dapat berlian itu gitu. Betul, 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 betul banget Bu. Ya betul. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuni, terima Sama-sama kasih Bu Ani juga tadi buat kesaksiannya. Baik teman-teman, itu dari dua leader kita sudah menyampaikan sepatah dua patah kata penegasan khususnya untuk tetap sepenuh hati membersamai mitra-mitra CBA, mengembangkannya bersama-sama. Yang tadi kita punya prinsip begini teman-teman, kita belajar sama-sama, tumbuh sama-sama, dan akhirnya sejahtera bersama-sama. Setuju ya teman-teman ya? Nah, kita mau hari ini mau mulai. Acara ini tadi ada pertanyaan, acaranya apa sih? Acaranya hari ini khususnya akan lebih dalam nih Bapak Ibu. Karena kita akan bedah strategi arah tujuan melangkah CBA ke depan. Jadi harapannya Bapak Ibu boleh simak dengan sersan, serius tapi santai, santai tapi serius. Karena ini akan membawa Bapak Ibu kepada apa ya maksudnya langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan dan kami butuh bantuan Bapak Ibu untuk berkontribusi aktif dan juga bisa mengikuti sesi ini dengan baik ya. Oke, saya langsung mulai saja ya karena sudah direkam juga tadi. Saya akan izin share dulu ya Bapak Ibu ya dalam acara hari ini. Baik, sebentar Bapak Ibu. Ya, oke ya. Yuk kita mulai. Saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Indonesia sejahtera. Kita sungguh bangga, kita sungguh cinta Indonesia, tanah air tumpah darah kelahiran kita. Bapak Ibu, dalam kurang lebih 30-45 menit ke depan, saya sebagai perwakilan dari Gas Support System, yaitu support system official dari perusahaan CBA, yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengawal, menemani, mendampingi dalam pertumbuhan bisnis Bapak Ibu di CBA. Dan tolong sementara kita bicara ini, Bapak Ibu boleh ambil posisi terbaik ya, relax. Kalau bisa HP-nya dimiringkan juga boleh Bu, itu lebih bagus supaya gambar lebih jelas. Dan kalau ada interaktif boleh ya, kalau misalnya diketik apa, supaya kita semangat Bapak Ibu. Saya pernah ikut seminar Bapak Ongki ya, disebut motivator nomor 1 Indonesia, versi majalah SWA. Dia bilang gini, tindakan kita akan menentukan hasil kita. Jadi kalau tindakan kita itu lemas-lemas, hasilnya juga lemas ya. Tapi kalau tindakan kita semangat, kita antusias, kita energik, hasilnya pasti akan beda. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, sementara untuk kita mulai ini, saya minta Bapak Ibu ketik dulu dong kota asalnya dari kota mana, dan ditambahkan kata sejahtera Bapak Ibu. Ya, misalkan kayak saya dari Sukabumi, Sukabumi sejahtera ya. Misalkan Ibu Ani nih dari Bengkulu atau dari Jambi, tambah Jambi sejahtera. Kalau bisa kota ya, kota.
Ibu yang saya tahu tuh Ibu Yuni ya, karena saya waktu itu belanjain sama Ibu Yuni tuh banyak. Cianjur Sejahtera. Ayo Bapak Ibu untuk kita rileks tangan kita, pikiran kita lebih jernih. Coba ketik plus tambahkan sejahtera Bapak Ibu. Bapak Darius, oke sejahtera keren ya. Oke, mana lagi nih? Coba saya mau baca dulu nih. Tabanan Sejahtera, amin. Bali Sejahtera, amin. Jambi Sejahtera, Serang Sejahtera, Cianjur Sejahtera, Prabu Muli Sejahtera, Bukit Tinggi Sejahtera, Pangkep Sejahtera. Yes! Itu karena adanya Bapak Ibu di kota itu yang akan membawa perubahan Bapak Ibu ya. Yang membawa Bapak Ibu menjadi kota yang lebih baik, lebih aman, lebih sejahtera, lebih makmur. Karena ada Bapak Ibu di sana. Amin. Saya aminkan ya Bapak Ibu ya. Iya loh, sebenarnya kita nggak pernah kebetulan ya, Bapak Ibu ya, kita ada di kota mana, Tuhan tempatkan pasti ada maksud baik. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini saya mengulang sedikit ya Bapak Ibu ya. Memang kadang-kadang harus diulang-ulang ya, supaya kita makin ngelotok gitu ya. Pelajaran harus diulang-ulang ya, apapun harus diulang-ulang supaya ini. Kemarin waktu itu pertama-tama saya ketemu Bapak Ibu, saya bahas tentang ini ya, musim baru dalam CBA. Waktu itu saya bicara ada tentang hadiah tersembunyi bagi orang-orang yang setia, itu selalu Bapak Ibu. Ya di dalam semua yang kita lakukan ada mata Tuhan yang terbuka yang melihat reaksi-reaksi kita, tindakan-tindakan kita. Apakah kita mudah goyah, mudah berpaling, mudah mendua hati, atau kita punya namanya keteguhan hati. Dan selalu ada hadiah tersembunyi yang kejutan-kejutan yang menyenangkan di dalam namanya kesetiaan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih tetap setia bersama CBA untuk kita sama-sama berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kita dan menjadi pembawa solusi buat banyak orang ya di sekitar kita. Oke, kemarin juga terakhir saya bilang the best is yet to come. Yang terbaik akan segera datang. Oh, ini saya ke atasin dulu ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, dan hari ini kita temanya Together We Can ya. Jadi bersama-sama kita bisa Bapak Ibu. Ya. Nah, saya akan putarkan dulu satu video. Nah, ini saya keyakinan saya hari ini bakal dahsyat. Kita semua bakal ada insight baru, ada semangat, ada energi positif yang kami tularkan ya. Ada juga perubahan hidup yang semoga kita bisa capai bersama-sama. Saya akan putarkan dulu dengan satu video Bapak Ibu. Tentang arti tim. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Ini ada temennya, tapi ada yang kasih komando. Everyone move together. We got the rest on our hands. You there. Here we go. Bersama tim kita menjadi kuat. Ya, diserang tapi tim siap semua satu komando. Maka burung itu malah menjadi kalah ya. Bersama tim kita jadi pemenang. Oke. Oke Bapak Ibu ya, bersama tim kita kompak, kita kuat, kita bisa hadapi segala tantangan. Oke, saya lanjut aja ya. Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa hari-hari terbaik kita itu ada di depan kita, bukan di belakang. Percayalah, yang Bapak Ibu alami kemarin itu belum seberapa daripada apa yang akan kita lihat ke depan. Apa yang akan kita lihat ke depan itu sungguh-sungguh melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan pastinya itu sesuatu yang baik. Ya, yang sepakat ketik amin dong Bapak Ibu. Ketik dulu amin. Hari-hari terbaik kita itu ada di depan kita Bapak Ibu. Sesuatu yang lebih besar daripada yang kita mimpikan. Sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Itu yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Dan tentu saja bersama CBA ya. Saya akan mulai Bapak Ibu dengan cepat ya. Namanya gas hati dulu support system kita.
ya Bapak Ibu ya, supaya ini kita clear. Jadi kita mau jelasin. GT berasal ini dari GTA. Ini adalah support system dalam CBA yang bertransformasi dari GTA jadi gas ya. Nah, kita senang kata gas ini karena gas ini kan bagian kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah, yang melon-melon ini kan ya warna hijau. Gas itu juga lambang percepatan Bapak Ibu ya. Kalau kita naik mobil kan gas, gas, gas gitu ya. Jadi kita juga kalau ada percepatan itu gas, ayo semangat begitu Bapak Ibu ya. Dan ada kata-kata satu hati, sehati. Ya, jadi saya mau jelasin aja. GAS ini adalah singkatan Global Anugerah Support System. Global artinya adalah menyeluruh. Kita nggak pandang Bapak Ibu dari jaringan mana. GAS ini adalah support system netral dari perusahaan yang menaungi seluruh anggota. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bergabung dengan CBA, otomatis Bapak Ibu dalam bimbingan naungan GAS. Ya, selain tentu saja Bapak Ibu bisa kembangkan dengan gaya kepemimpinan Bapak Ibu sendiri masing-masing. Bikin grup sendiri boleh, apa sendiri boleh, tapi rumah besarnya adalah GAS ya. Kita nggak pandang bulu Bapak Ibu mau pendidikannya seperti apa, mau status sosial gimana, paket joinnya yang seperti apa, nggak peduli itu semua. Kita orang yang semuanya menerima dengan sama, perlakuan dengan sama. Jadi kita akan sangat menghormati setiap member-member kita. Dan tentu saja global artinya dunia. Kita sepakat bahwa CBA akan mendunia. Amin Bapak Ibu. Kita mulai dari yang terdekat dulu deh sampai tembus ke Malaysia, ya kan? Ada banyak teman-teman kita di sana. Ada yang saya tahu tuh Ibu Mary Hong Kong ya. Itu leader besar juga itu Bapak Ibu. Nah, kita kan sampai ke Hong Kong ya. Boleh sama teman-teman pekerja di sana ya bisa kita perkenalkan sambil berbisnis juga Bapak Ibu ya. Bisa dijalankan asal rekeningnya rekening Bank Indonesia ya. Anugerah adalah kebaikan besar, pemberian besar. Ini nggak usah disampaikan lagi lebih panjang Bapak Ibu ya. Bahwa semua yang ada pada kita Bapak Ibu, yang melekat kepada kita, baju yang kita kenakan, ya kan, keluarga kita, nafas yang kita tarik, itu pun adalah anugerah. Termasuk juga dengan pertemuan kita di bisnis ini Bapak Ibu. Saya percaya dengan cara yang mungkin nggak terduga ya, Bapak Ibu mulai ditawarin, dikenalin, atau segala macam yang terjadi, Bapak Ibu sampai kenal di CBA ini, itu karena anugerah. Ada maksud rencana yang baik yang akan menyertai kita semua ya. Support. Support itu artinya Bapak Ibu tentu saja kita mau mendukung ya, menemani, mau melakukannya semua dengan pakai jiwa Bapak Ibu, pakai kasih ya. Kita mensupport Ibu, kita mau supaya semuanya bagus, supaya semuanya itu sejahtera. Makanya ada support. Nah, sistem itu adalah suatu kesatuan dan suatu yang bekerja dengan sistematis gitu ya dan solid di dalamnya. Karena kami juga bukan hanya sendiri, kita ada tim. Sementara ini ada 11 orang yang bersama kita untuk kita membantu pertumbuhan bisnis Bapak Ibu di CBA. Ya. Nah, ada sehati ini singkatannya ada solid, ya artinya tuh bulat hati, kompak, ya Bapak Ibu. Energi itu semangat Bapak Ibu, kita tim yang bersemangat ya. Kenapa ini perlu? Karena ini akan mendorong kita, menguatkan kita sampai ke tujuan, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak tantangan. Tapi kalau Bapak Ibu punya energi, punya semangat Bapak Ibu, itu akan menguatkan hati Bapak Ibu untuk bisa menanggung segala penderitaan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu melewati segala kesulitan, Bapak Ibu bisa sampai kepada tujuan hari-hari kesuksesan, hari-hari di mana cahaya mentari itu bersinar terang, ya. Selalu ada malam sebelum datangnya munculnya mentari pagi. Memang kita banyak kesulitan, banyak tantangan. Bapak Ibu, saya orang yang di banyak kesulitan, banyak tantangan. Tapi bersyukur Bapak Ibu, saya masih ada semangat gitu ya. Masih ada janji ilahi yang saya pegang. Nah, itu yang membuat kami tetap bersemangat dan tetap menjalani hidup ini dengan tabah, walaupun banyak kesulitan, kesesakan jiwa Bapak Ibu. Ya, banyak namanya pengkhianatan, banyak namanya kegagalan. Ada Bapak Ibu yang pernah ngalami itu? Ketika hidup nggak punya apa-apa, gitu ya. Kalau bahasa kerennya tuh titik terendah dalam hidup. Nah, selama itu Bapak Ibu masih punya semangat, masih punya pengharapan, kita bisa melaluinya. Itu kita mau terapkan supaya Bapak Ibu juga punya ini semua dalam tim Bapak Ibu, dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kita juga punya namanya hak itu harmonis, rukun, ya. Kenapa ini perlu? Karena ketika kita hidup rukun Bapak Ibu, itu ada berkat-berkat dicurahkan. Tiba-tiba tuh rezeki itu gampang. Ibu Bapak Ibu percaya nggak? Coba kalau suami istri nih hidupnya berantem melulu, itu nggak ada rezekinya Bapak Ibu.
Silakan buktikan. Tapi kalau Bapak Ibu hidupnya akur ya, saling mengasihi, akrab begitu, saling menghormati, ada respect di keluarga, itu tiba-tiba berkat itu datang mengejar Bapak Ibu. Bukan kita kejar-kejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita, ya. Kemudian ada aktif Bapak Ibu, kita harus partisipasi, harus kita mau cari tahu. Nah, itu harapannya begitu. T-nya tangguh, artinya tahan banting melewati berbagai kegagalan. Nah, ini adalah biasanya trauma buat teman-teman. Wah, udahlah, saya udah males lah bisnis jaringan mah. Apa? Multi level ya? Nah, itu kita harus apa ya? Mulai menetralisir diri kita untuk kita tetap punya pikiran positif, pengharapan yang baik, Bapak Ibu. Saya pernah ingat sekali pernah baca Winston Churchill, itu Perdana Menteri Inggris waktu Perang Dunia Kedua. Dia bilang mengatakan begini, sukses adalah perjalanan kegagalan satu kepada kegagalan yang lain tanpa kehilangan antusias. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini gagal berkali-kali. Tadi juga kalau nggak salah ada itu ya teman waktu kita ngopi pagi ngomong saya udah banyak gagal Pak, udah dicap ini sama teman-teman. Nggak apa-apa Pak, biarin orang mau pandangan apa, yang penting Bapak jangan begitu. Bapak tetap percaya, Bapak tetap semangat. Nah, kami coba kasih langkah-langkah, Bapak tetapkan tujuan, ya, Bapak punya tekad, Bapak bikin strategi. Pokoknya harus tangguh Bapak Ibu, tahan banting. Dan memang ujian seorang manusia, kebesaran seorang manusia adalah ketika dia tetap tahan uji, ketika dia tetap tabah, sekalipun banyak tantangan, ya. Jadi kita harapkan ini bisa menular kepada semua teman-teman, tangguh. Pak, ditolak sekali, Pak. Gimana, Pak? Ya elah, baru sekali, ya kan? Harus 100 kali, boleh. Baru kita belajar, baru kita mempertanyakan. Kalau baru sekali, 5 kali, 10 kali, itu masih terlalu sedikit, Bapak Ibu. Ya, karena saya senang kata-kata bijak sih Bapak Dahlan Iksan, mantan Menteri BUMN kita beberapa waktu yang lalu, mengatakan begini, habiskan dulu jatah gagalmu sebelum tiba datangnya hari-hari kesuksesanmu. Wih, keren ya Bapak Ibu ya. Jadi jatah gagalnya dihabisin dulu, baru tiba kesuksesan. Oke ya. Dan terakhir ini bungkus semuanya adalah integritas, kejujuran. Saya sampaikan kepada teman-teman, teman-teman ini harus menjadi pondasi kita, karena kejujuran ini akan membuat semuanya berjalan. Kita tim yang solid, kita tim yang keren, yang harmonis, yang aktif. Tapi kalau nggak jujur, Bapak Ibu, itu runtuh semuanya. Jadi saya tekankan sama teman-teman, sama semua anggota, sama semua rekan-rekan. Jadi ini harus kita pegang, ya, jujur. Nggak boleh kita ada maksud-maksud tersembunyi dengan niat-niat jahat. Ya, kita akan tindak tegas orang yang seperti itu karena kita mau ini semuanya berjalan dengan baik. Dan yang saya percaya, kebenaran itu akan meninggikan derajat manusia. Ya, sebaliknya, kalau dosa itu akan menyeret ke bawah menjadi aib. Bapak Ibu ya. Jadi kita harus pegang kejujuran Bapak Ibu. Itu diajarkan pada saya sejak saya masih kecil, masih remaja, bahkan sampai saya waktu kerja, atasan saya pertama kali itu saya kerja di, bukan yang pertama, yang kedua, saya kerja di bank asing, atasan saya ngomong begini Bapak Ibu, saya nggak pernah lupa itu. Dia bilang gini, Pak Ong, ingat ini satu ya, integritas kamu bakal lebih diingat dibandingkan dengan hasil pekerjaanmu. Sekali lagi, integritas kamu akan diingat lebih lama dibandingkan dengan pekerjaanmu. Jadi, ayo pegang kejujuran. Nah, itu yang saya pegang Bapak Ibu. Dan itu benar Bapak Ibu. Benar itu. Saya dapat itu benar ya. Jadi kita harus jujur ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, yang setuju ketik setuju dong. Ya, harus jujur, harus solid, harus tangguh, harus aktif, harus harmonis ya. Harus energi. Yang setuju ketik setuju. Bener banget itu Pak. Ayo Bapak Ibu harus aktif nih. Yes, Pak Muhammad makasih buat responnya. Ibu Kapsiah ya, betul Bu. Ya, pegang ini. Jadi gini, saya mau nanti semua tim itu nyaman. Contohnya gini, kita tetapkan di grup, kan nanti kita ada grup umum Bapak Ibu ya. Yang gabung itu misalkan dia ada ngundang-ngundang orang ya kan. Nah, dia harus gabung kepada pengundangnya, bukan kepada orang yang di situ yang aktif sebar-sebar itu. Itu hanya buat sebagai penyemangat, tapi orang itu gabung kepada yang mengundang ya. Nggak boleh tuh jual-jual pesona terus main comot-comot aja, tuh kita larang keras. Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, semangat, semangat. Yuk kita semangat ya. Nah, ini saya mau kasih detail dikit Bapak Ibu untuk gas ya. Kita berdiri itu 6 Desember 2025. Nah, launch itu baru kita resmikan itu 23 Desember 2025. Visinya jelas membantu Indonesia sejahtera melalui CBA ya.
Dan misinya adalah membantu teman-teman CBA ini mulai dari anggota baru pertama mencapai 10 juta pertama. Itu dah paling gampang. Jadi Bapak Ibu, gas ini akan bantu mitra-mitra minimal dapat 10 juta pertama. Ayo di sini siapa yang belum dapat 10 juta? Kalau Ibu Yuni mah udah nggak usah ini ya. Ibu Ani udah ratusan juta, makanya beliau yang mengajar kita nanti gitu. Tapi kalau yang masih baru-baru nih, duh Pak, saya nggak tahu harus gimana. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kami di sini menaungi semuanya, bantu Bapak Ibu untuk 10 juta pertama. Dan kemudian juga target kita bertahapnya adalah bikin 100 klub yang minimalnya dapat 100 juta. Ya, kita ada klub namanya 100 juta Bapak Ibu. Kenapa sih 100 juta Pak? Karena itu indikator atau barometer sukses lah kita bisa bilang begitu. Ya, untuk capai 100 juta ya lumayan ya Bapak Ibu ya. Berarti udah tahap yang udah oke lah. Sudah cukup berhasil pastinya karena pembinaan tim ya kan, karena konsistensi, nah seperti itu. Dan nanti kita juga nanti mau punya program income stabil 24 juta per bulan per satu ID. Dari mana Pak 24 juta Pak? Dari bonus pasangan 800.000. Abaikan dulu bonus kejutan yaitu leveling Bapak Ibu, tapi kita ada namanya bonus pasangan ya, itu 800.000 untuk yang super deal ya, untuk target maksimal dan per hari per satu ID. Jadi kalau itu kita sudah solid Bapak Ibu, pertumbuhan kita stabil ya kan, kecepatannya stabil, pertumbuhannya semuanya duplikasi dengan baik, maka 24 juta per bulan itu bisa kita dapatkan per satu ID. Pak, kurang dong Pak, saya pengeluaran saya 50 juta Pak. Ya udah nggak apa-apa, pasang 3 ID. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, prinsip dari gas ini adalah kasih Bapak Ibu. Saya mau tekankan di awal, kenapa? Karena support system keren itu banyak Bapak Ibu. Betul ya. Support system yang canggih itu banyak. Support system yang kayaknya apa ya, up to date, modern itu banyak. Tapi support system yang ada kasih itu yang bisa dihitung dengan jari. Ya bahkan mungkin nggak ada. Karena mungkin itu nilai-nilai yang dimiliki sebenarnya. Ya. Jadi kami mau tetapkan ini sebagai kasih. Artinya apa? Kita mau semuanya baik gitu. Saya diajarkan yang paling utama dalam hidup ini adalah hubungan dengan manusia. Ya nggak boleh ada gontok-gontokan, sirik lah, atau dendam lah, atau apa maksud tersembunyi, nggak boleh. Harus hati nurani murni ya, begitu Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah, pasti kan ada masalah ya. Itu harus bicara, jangan ngomong di belakang. Itu akan merusak hubungan ya. Jadi kita mau semua terbuka apa adanya dan rendah hati ya Bapak Ibu ya, dan takut akan Tuhan. Ada tertulis bahwa ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Takut Tuhan itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya hormat sama yang di atas. Ya, ada hal-hal yang kita nggak kelihatan orang nih, maksud-maksud tersembunyi nih. Nah, tapi ada satu mata sebenarnya memandang kepada kita Bapak Ibu, yang dia melihat apa yang kita lakukan gitu. Ya, dan kita akan menuai apa yang kita kerjakan. Jadi prinsip ini kami mau terapkan, dan kami bersyukur juga nih melalui peristiwa kemarin terjadi, kita banyak-banyak bicara sama manajemen ya. Memang manajemen ini kemarin tadi disampaikan dalam kesaksian juga, kemarin ada sedikit tantangan ya Bapak Ibu ya. dan kami bersyukur manajemen kami sudah mengatakan ya saya angkat tangan begitu ya. Maksudnya angkat tangan itu bukannya cuci tangan, bukan, tapi maksudnya menyerah. Menyerah itu bukan berserah ya Bapak, bukannya kalah atau tidak bertanggung jawab, bukan. Tapi maksudnya kita nih benar-benar mengatakan bahwa kita nggak berdaya dengan kekuatan kita. Sehebat-hebatnya manusia akan ada satu titik di mana dia butuh pertolongan dari atas. Nah itu manajemen sudah mengatakan itu. Nah mulai mengandalkan Tuhan. Saya ada pepatah, kalau kita angkat tangan Bapak Ibu, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan juga angkat tangan. Ya udah gimana lu deh. Ya, suka-suka lu deh. Jalan-jalan lu deh gitu ya bahasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kami bersyukur bahwa kita sepakat tim ini mau semuanya melibatkan Tuhan ya. Itu yang maha besar menyertai kita. Nah, target kita 1 juta member Bapak Ibu sederhananya ya. Strateginya duplikasi, konsisten, semangat. Pola kerja gerakan 127. Apa sih 127? Pertama 1 gabung itu 1 hati, 2 itu duplikasi 2.
Ya ajak dua aja Bapak Ibu. Masa iya sih dua orang aja kita terlalu sulit? Itu nggak terjadi karena kita belum ada polanya. Tapi kalau pola ini sudah kita gaungkan, kita sudah buat, akan sangat mudah. Tujuannya ada apa itu? Tujuannya adalah 7 hari. Jadi 127 udah gerakan orang ketika gabung dalam seminggu dia harus sponsor dua. Sangat mudah, sangat bisa, sangat sederhana, dan itu akan menjadi ledakan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Kalau semua orang terpola dengan konsep 127 ini secara sederhana, itu akan terjadi percepatan yang luar biasa. Tagline kita adalah we build life, not just a business. Jadi kita membangun kehidupan Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Kita mau ini punya hubungan bukan sekedar bisnis, ya, bukan sekedar bayar atau untung rugi, tapi kami sungguh berharap melalui peristiwa ini Bapak Ibu, melalui hubungan ini, melalui CBA ini, kita punya keluarga Bapak Ibu, kita membangun kehidupan, kita punya sahabat-sahabat, family di seluruh Nusantara. Keren nggak Bapak Ibu? Asik nggak? Misalkan nanti suatu saat saya ke Samarinda nih gitu ya. Ketemu nggak kenal siapa-siapa sebelumnya. Tapi karena saya di sini kenal sama Pak Indra, boleh nggak saya dijamu makan sama Pak Indra? Mana nih orangnya nih? Boleh nggak nih? Coba tanya dulu. Boleh nggak saya numpang nginep gitu ya? Misalkan kemalaman. Mana ada nggak orangnya nih Pak Indra? Siap. Boleh ya? Siap-siap aja. Bener nih Pak. Bener, boleh. Boleh. Ya, ya contohnya kayak begitu ya. Misalnya terdampar nih saya ke Cipanas atau ke Cianjur nih. Boleh nggak saya minta makan nih lagi kehabisan ongkos nih ke rumahnya Ibu Yuni. Telepon aja Ibu Yuni, bantuin saya dong nih, saya kehabisan bensin nih. Di mana Pak Ong? Di Cipanas atau di Cianjur? Wah, boleh lah. Boleh nggak Bu Yuni? Itu contoh ya. Jadi kita membangun kehidupan, membangun hubungan Bapak Ibu. Bukan sekedar bisnis. Terlalu dangkal kita kalau hanya bisnis. Betul. Tujuan untuk kita apa? Sehari-harinya untuk kita punya penghasilan. Karena kan kita di sini berbisnis Bapak Ibu. Ya, tapi kita lebih dari sekedar itu gitu. Ya. Ya kita sehat, sejahtera, bermakna. Ayo Bapak Ibu, coba. Yuk bangun. Kita praktek dulu ya. Kalau saya bilang CBA, gas sehati CBA, Bapak Ibu bilang gini, sehat itu begini Bapak Ibu, coba lihat saya nih, sehat tuh. Terus sejahtera, begini boleh Bapak Ibu, ya kan sejahtera, senyum, orang sejahtera itu senyum Bapak Ibu. Senyum dikit dong Bapak Ibu nih, ayo jangan cemberut. Dan bermakna boleh kasih jempol ya. Ayo Bapak Ibu coba ya. Ayo bangun. Kita praktek dulu nih. Coba saya mau lihat dulu Bapak Ibu udah ini belum, udah buka ini belum nih? Udah buka kamera belum? Buka kamera dulu dong Bapak Ibu, boleh bantu saya? Sehat, sejahtera, begini Bapak Ibu, ya kita bersyukur ya. Kemarin saya pernah ikut Zoom-nya Pak Hans itu. Dia bilang begini, orang yang disukai uang itu katanya itu orang yang bibirnya itu menampung, jadi bibirnya tersenyum. Betul juga ya. Jadi uang itu senang pada orang yang riang gitu loh Bapak Ibu. Betul nggak? Betul loh. Coba lihat deh, orang yang berada itu nggak pernah kayaknya kayak nggak punya masalah. Padahal punya masalah loh Bapak Ibu. Saya punya temen nih, kesaksian saya sendiri ya, orang kaya Bapak Ibu di tempat saya. Ya, dia punya tanah banyak. Waktu saya jalan sama dia Bapak Ibu, itu ditelepon. Wah, kayaknya tiba-tiba dari ngobrolan santai gitu. Kami kan lagi biasa ya, lagi ada suatu tugas pelayanan bersama waktu itu, lagi makan atau apalah. Ditelepon dari omongan gitu sampai serius Bapak Ibu. Kenapa? Masalah ini Bapak Ibu hukum. Dia punya tanah, itu kena sengketa, gitulah singkat cerita. Ya ilah kata saya, orang kaya banyak juga masalah ya gitu. Mendingan kita yang biasa-biasa ya Bapak Ibu ya, enak makan, enak tidur, ya nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Tapi hidup berkelimpahan Bapak Ibu ya, jangan berkekurangan, harus berkelimpahan. Karena kalau kelimpahan buat kitanya udah cukup, kita salurkan kepada yang lain ya. Ayo Bapak Ibu, sehat, sejahtera, bermakna. Nah, itu harus bermakna itu memberikan makna ya Bapak Ibu. Ayo coba. Ayo. Saya bilang gas sehati CBA, sehat, sejahtera, bermakna. 1, 2, 3. Gas sehati CBA, sehat, sejahtera, bermakna. Tepuk tangan. Yeay. Amin ya Bapak Ibu ya. Harus itu terjadi Bapak Ibu. Kita mau wujudkan sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu ya buat responnya dan buat antusiasnya. Lanjut ya. Nah ini gambarnya nih Bapak Ibu. Gas itu begini gambarnya. Saya juga nggak tahu kenapa jadi begini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bagus Bapak Ibu. Lambang bagus. Coba kira-kira menurut Bapak Ibu kalau singa itu gambar apa Bapak Ibu? Lambang apa Bapak Ibu?
lambangnya gondrong gitu atau lambang apa dia? Coba Bapak Ibu boleh ketik nggak bantu saya? Singa itu lambang apa sih? Yang saya tahu kan dia lambang berani ya, ya berani ya bagus. Tapi lambang apa lagi Bapak Ibu singa itu sih? Lambang saya, oh, saya sejahtera Bapak. Singa itu yang pasti yang saya tahu juga itu berkelompok ya Bapak Ibu ya. Singa itu senangnya berkelompok loh. Ya, jangan salah loh Bapak Ibu. Dia itu kalau apa-apa rame-rame gitu ya, nggak sendiri-sendiri ya. Ya, itulah Global Nuclear Super System. Gambarnya begini. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu saya mulai dengan satu presentasi saya dengan mengatakan langkah pertama Bapak Ibu untuk sukses adalah tahu Bapak Ibu tujuannya kemana. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau main bola, nggak ada gawangnya bagaimana? Cuman ke seputar-putar itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu tahu tujuan Bapak Ibu akan punya energi lebih untuk tiba-tiba Bapak Ibu akan pikiran ini atau apa segenap sel, segenap energi itu tertuju kepada sasaran itu. Saya tiap minggu itu saya keluar kota Bapak Ibu, ya karena satu tugas. Itu biasa saya makan waktu kurang lebih 2-3 jam, 2 sampai 3 jam. Tapi suatu hari saya butuh hadir karena saya waktu itu ada acara buat anak saya dan saya mau lihat anak saya tampil Bapak Ibu. Anak saya mau tampil suatu acara. Sehingga Bapak Ibu yang biasa saya makan 2 jam, 3 jam, saya kerjakan itu dalam 45 menit Bapak Ibu. Itu bedanya kalau kita punya tujuan. Ya, artinya saya masih naik motor Bapak Ibu ya. Memang kita dari orang-orang yang berjuang, orang sederhana, naik motor Bapak Ibu. Waduh, udah jadi kayak Valentino Rossi Bapak Ibu. Kalau angkatan saya masih Valentino Rossi ya. Saya penggemar MotoGP, tapi mungkin anak muda sekarang Marc Marquez ya. Weong, 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 begitu Bapak Ibu ya. Wah, udah pokoknya sikat terus. Kenapa? Karena tahu tujuan. Jadi langkah pertama Bapak Ibu untuk suatu bisnis, nanti kita juga nanti kalau Tuhan kehendaki, kita bikin namanya goal setting Bapak Ibu. Ya, itu harus Bapak Ibu miliki, apalagi di tahun baru 2026. Dan sekali lagi kami ada di sini buat membantu Bapak Ibu dengan orang-orang yang berpengalaman, ada leader-leader hebat tadi yang udah terbukti Bapak Ibu, yang bukannya cuman omon-omon, udah terbukti. Jadi kita akan implementasikan, bagikan ilmu ini kepada teman-teman ya. Tetapkan tujuan dulu Bapak Ibu, mau kemana. Nah, ini singkat ceritanya, CBA itu 1 juta member Bapak Ibu ya. Ini saya nanti akan perdalam di kelas leader biasanya. Tapi karena di sini 40 berapa ini? Ada berapa ini? 57 di sini leader semua ya. Amin Bapak Ibu, di sini leader semua. Leader-leader hebat di sini, kita akan bedah juga malam ini juga kita beresin. Nah, yang kami lakukan jadi gini Bapak Ibu. Kalau suatu usaha tanpa mimpi tadi nggak akan kemana-mana. Tapi mimpi tanpa usaha juga itu mimpi di siang bolong namanya ya. Itu namanya lagi ngiler. Tiba-tiba dia tidur, dia mimpi doang Bapak Ibu ya, karena nggak ada action. Nah, yang ada kita harus pakai action. Setiap mimpi harus diimbangi dengan usaha. Nah, kita sudah buat timeline atau yang kita lakukan ya, konten harian 2 kali per hari ya. Ada web promosi, Zoom rutin Bapak Ibu Senin sampai Jumat, seminar kehidupan, training digital, dan malam-malam nanti ada acara-acara. Kita akan lakukan ini Bapak Ibu. Nanti saya akan step by step, kami dari tim akan share ini kepada Bapak Ibu terus ya. Nah, ini contoh-contoh dari gambar yang bisa kita pasang, Bapak Ibu tinggal nanti pasang di status ya kan. Ada web promosi sendiri Bapak Ibu ya. Sudah berjalan ya Bapak Ibu member, harus punya. Gimana caranya Pak? Tanya upline-nya ya. Sudah dibuatkan gratis dari perusahaan Bapak Ibu. Sudah berjalan. Ada Zoom setiap hari Bapak Ibu. Ini untuk menggiring orang calon-calon prospek Bapak Ibu. Calon member, bukannya buat member yang Zoom tiap hari yang ngopi. Ada namanya tiap pagi jam 10. Itu buat calon member Bapak Ibu kalau sudah ada closingan atau yang masih baru tanya-tanya, masih dia menimbang-nimbang, ajak kita aja ke Zoom tiap hari Bapak Ibu. Kita sediakan fasilitas ini untuk Bapak Ibu pakai ya. Ada yang tadi kadang-kadang rame 30 orang kemarin, ada yang tadi hanya belasan orang, nggak apa-apa. Saya sampaikan ini seperti donor darah, seperti PMI ya kan. Kadang-kadang rame, kadang-kadang karena butuh banyak darah, kadang-kadang sepi. Saya suka lewat tiap pulang itu pasti lewat PMI. Jadi kadang-kadang rame, kadang sepi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita menyediakan layanan ini buat para member ya. Kita mau berikan yang terbaik buat para mitra pokoknya. Ya, ini live series ya, Bapak Ibu. Nanti ada seminar-seminar tentang kehidupan, mulai bagaimana jadi suami idaman ya, Bapak-bapak nih. Halo Bapak-bapak, harus belajar nih ya, pengetahuan suami idaman yang didambakan oleh istri ya. Nah, istri juga nih ada tekniknya jadi istri dambaan. Ya, Bapak Ibu ya, nanti kita akan adakan seminar ini gratis buat para mitra-mitra CBA.
pernikahan yang berhasil, public speaking, lancar depan umum, bicara depan umum ya. Nah, ini nanti kita akan bagikan kepada Bapak Ibu dengan teknik yang sangat menyenangkan dan relevan. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan ke depan kita bakal sangat dahsyat. Amin Bapak Ibu. Ketik dulu dong, dahsyat. CBA 2026 bakal dahsyat. Dahsyat banget Bapak Ibu ya. Saya punya tagline begini Bapak Ibu, kerja gila-gilaan, berjuang mati-matian, menggapai harapan, menjadi kebanggaan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Ya, nggak main-main ini Bapak Ibu. Ya, bukannya kita lucu-lucuan atau coba-coba, bukan Bapak Ibu, kita benar-benar mewujudkan ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mau sampaikan, Bapak Ibu kita harus bersyukur kena CBA Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu sadari ini bahwa CBA ini benar-benar menjadi jawaban ya, perpanjangan Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa yaitu tadi menggapai harapan. Yuk, yang selama ini harapan tertunda. Tadi kita udah dengar kesaksian ya, Ibu Yuni, Ibu Ani, udah ke umroh ya, bagi teman-teman Muslim. Nah, itu kan suatu yang diimpi-impikan, diharapkan. Dan menjadi kebanggaan Bapak Ibu gitu. Ya, bagi keluarga, istri, anak-anak, atau bagi orang tua gitu. Karena anak kita, anak yang berhasil. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu buat orang tua itu nggak mesti ukurannya harta ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita orang tua itu orang yang paling baik sama kita lah. Ya kan? Orang yang menerima kita apa adanya, yang menemani kita. Kemarin hari Ibu ya. Kami ucapkan selamat Hari Ibu ya. Belum terlambat ya. Terima kasih Ibu-ibu sudah membesarkan kami. Saya mewakili anak ini. Makasih Ibu. Sudah sabar sama kami, merawat kami selama ini ya. Orang tua itu anaknya hidup baik juga udah cukup Bapak Ibu ya. Udah seneng. Tapi kalau ada ditambah, misalkan ya, kita ketemu orang tua, gimana hidup senang, baik, hormat, ya baik. Tapi kalau ditambah, misalkan tambah martabak, kira-kira orang tua tambah senang nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kita baik, kita hormat, ditambah seonggok cincin atau kalung emas gitu. Tambah senang nggak orang tua? Wah, tambah senang Bapak Ibu, ya. Tambah senang pastinya. Ditambah tiket, ma, papa, umi, ya, misalkan kalau itu ya, ayah, ambu, gitu. Nih ada tiket Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri. Kemana ini nak? Ke umroh misalkan. Waduh, Bapak Ibu, itu gembiranya nggak terkatakan Bapak Ibu. Betul ya? Nah, itu kayak gitu Bapak Ibu, gitu ya. Dan kita kerja itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan buat manusia itu bekerja, ya, harus bertanggung jawab, gitu. Nggak lucu kalau kita berjubah rohani, agamawi, gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya religi gitulah. Tapi kita, maaf, misalkan banyak tagihan di mana-mana gitu. Utang di mana-mana nggak kebayar, itu nggak membawa kebaikan kan Bapak Ibu ya. Malah kecenderungan kita menyimpang dari jalan-jalan hidup yang lurus. Kita pakai jalan-jalan pintas gitu. Makanya nggak boleh gitu. Ya di sini harus dengan CBA ini kita bisa menjadi suatu yang baik, membawa kehormatan, membawa kemuliaan buat kita ya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit bocoran kenapa apa yang terjadi 2026 nih Pak. CBA 2026 ada apa nih Pak? Saya buat cepat aja Bapak Ibu ya. Kita masih godok ini, saya juga akan bagi presentasinya dengan gambar-gambar yang akan lebih inovatif. Tapi garis besarnya gini Bapak Ibu, ada 3 program unggulan tambahan Bapak Ibu. Ini catat tambahan dari yang sudah ada. Bapak Ibu sudah nikmati bonus sponsor ya kan, bonus pasangan, bonus leveling. Saya bilangnya itu bonus kejutan Bapak Ibu ya, kejutan yang menyenangkan. Nah, akan ditambah Bapak Ibu dengan inovasi dari 3 program unggulan CBA 2026. Apa itu Pak? Nih Bapak Ibu, pertama, waktunya kita jalan-jalan Bapak Ibu. It's time to travel. Jalan-jalan 4 kali dalam setahun gratis. Wih. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Yang kita mau ketik. Mau. Siapa yang mau jalan-jalan gratis 4 kali dalam setahun Bapak Ibu? Ketik mau. Coba ini. Siapa yang mau nih? Apa kau usah aja nih? Saya usulin ke manajemen. Gak usah lah Pak. Gak ada yang mau. Oh mau ya. Nah itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya jelaskan dulu latar belakang kenapa bikin ini ya. Ini kamu usul di mana di support system. Jadi gini Bapak Ibu. Konsepnya adalah orang itu semua senang travel. Betul ya Bapak Ibu ya, senang bepergian. Dan ketika bepergian itu membawa efek kebaikan. Pertama buat dia sendiri dia bakal refresh ya kan.
dia juga bakal senang mendapat penghargaan itu gitu loh. Dia merasa apa ya, merasa mencapai sesuatu. Dia akan sangat excited lah gitu Bapak Ibu. Ya pasti Bapak Ibu kalau dapat misalkan umroh kayak Ibu Ani itu pasti senang ya. Wah berarti pencapaian saya ini nggak sia-sia. Dia kan ada efek yang bagus. Nah selain itu juga ada efek sampingannya itu pandangan masyarakat gitu. Misalkan di sini contoh siapa nih yang mau ya saya coba contoh. Ibu Ayu Stokis. Bu Ayu, waduh kemana nih lagi kemas-kemas pakai koper. Mau kemana Bu? Ini ada jalan-jalan ke Bali gratis dari CBA. Widih, enak ya gitu. 4 bulan lagi Bapak Ibu. Ini kita rencana per 1 bulan ya. Si Ibu Ayu lagi kemas-kemas lagi. Kopernya ganti. Tadi kopernya warna biru. Sekarang kopernya warna merah. Ya kan? Karena Ibu Ayu seneng kepada mode gitu. Jadi dia sesuaikan sama bajunya. Ya, bajunya dia waktu itu baju merah. Dia pakai koper merah Bapak Ibu. Ditanya lagi sama tetangganya. Mbak Ayu, Ibu Ayu mau kemana? Oh, mau jalan-jalan lagi ini, mau ke Pangandaran misalkan ya, gitu ya. Mau ke Grand Canyon gitu, lihat air terjun Niagara Indonesia. Widih, gitu ya. Kok sering-sering amat ini jalan-jalan. Nah, itu kan efek yang berapa bola salju lah. Nah, itu konsepnya begitu. Selain memang nanti di training di malam itu, liburan itu kita kan jalan-jalan tuh biasanya paginya ya kan, siang, sore. Malamnya kita bisa ketemuan, bisa training atau sharing. Gitu Bapak Ibu. Konsep ini menjadi sesuatu yang melipat gandakan untuk effort energi member gitu ya. Dan catat ini 4 kali gratis Bapak Ibu ya. 3 kali lokal, 1 kali luar negeri. Gitu Bapak Ibu rencananya. Asik gak Bapak Ibu? Mau ya? Waduh, harus mau nih Bapak Ibu. Kita harus berangkat ini semua. Nah, inilah gambaran ya. Senang Bapak Ibu. Itu dan saya janji tadi saya Senang. fungsinya pergi jalan-jalan itu apa Bapak Ibu? Itu merekatkan hubungan Bapak Ibu. Saya belajar ini di seminar Dokter Andik namanya. Jadi dia bilang gini, liburan itu bukan sekedar kamu pergi gitu ya ngabisin uang, bukan. Itu ada makna sosial atau batin. Liburan itu akan mempererat hubungan satu sama lain Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu ada di Afrika nih, contoh ya, bayangin. Bapak Ibu ada di Afrika. Tiba-tiba lagi ngantri kan orang nggak pada kenal ya. Tiba-tiba Bapak Ibu di depan Bapak Ibu ada orang jatuh dompetnya. Dibuka kartu paspornya. Loh, Indonesia. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti Bapak Ibu kan menyapa kan? Orang Indonesia. Di mana, kota mana? Nah, jadi ngobrol Bapak Ibu. Betul ya? Jadi hiburan itu gini. Ketika Bapak Ibu ada di suatu keterasingan, Bapak Ibu akan dekat dengan orang yang Bapak Ibu kenal. Gitu. Ya dalam hal ini misalkan kita keluarga, makanya kami punya program rutin liburan ya setiap berapa waktu sekali karena mempererat hubungan gitu Bapak Ibu. Jadi dia di tengah-tengah orang nggak kenal gitu, nggak asing, siapa nggak tahu di mana, tapi ketika Bapak Ibu kenal sama seseorang yang dekat di situ, itu kan mempererat, memperkuat hubungan Bapak Ibu. Itu makna dari liburan ya. Jadi penting. Ya, oke Bapak Ibu lanjut ya. Nah, kedua Bapak Ibu ada program gajian bulanan dari CBA. Waduh, Bapak Ibu. Di mana-mana bisnis jaringan itu ya harus sponsor ya kan, harus apalagi pembinaan atau gimana nanti dari bonusnya dari pertumbuhan jaringan. Ini mah ada gajiannya Bapak Ibu. Ya, gimana caranya Pak? Ini penghargaan buat yang berkinerja ya. Nah, Bapak Ibu, begini. Nanti dari pool bonus, Bapak Ibu, kan tiap bonus kan kita ada komposisi ya, Bapak Ibu tahu ya. Ada 75% buat bonus cash, 20 oh iya. 75% buat cash, 10% kita buat admin perusahaan ya, itu memang buat jatah yang kita berikan buat pajak dia ngurus segala macam gitu Bapak Ibu. 15%-nya, nah ini Bapak Ibu yang akan kita alokasikan buat tabungan. Nah, seperti apa Pak alokasinya Pak nanti ke depan? Alokasinya 7% dari bonus buat pool bonus ini Bapak Ibu, bonus nasional dikumpulkan. 3% itu 7 plus 3 itu buat jadi 10 total buat bonus pool, 5%-nya buat produk gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak misalnya bonusnya 1 juta nih, Bapak Ibu dapat 750.000 buat cash Bapak Ibu, ya. 100.000 itu buat company ya sebagai admin dan juga buat poolnya ini 15% Bapak Ibu, 150.000. Di mana 50.000-nya itu buat produk dan 100.000-nya ini nanti akan ditabung dikumpulkan secara nasional. Nah, untuk bonus gaji bulanan ini Bapak Ibu terdiri dari 7% alokasinya. Contoh,
misalkan omset pool ini 1 miliar Bapak Ibu. Karena saya tanya gini, saya simulasi gini nggak sembarangan. Saya tanya sama manajemen, Pak, bonus berapa Pak sehari Pak Bapak bisa kasih sisihkan buat member? Ya tergantung relatif Bapak Ibu ya, rame apa pertumbuhannya. Tapi Bapak Hans bilang gini, ya sekitar 50 juta sampai pernah 70 juta sehari dia kasih bonus buat mitra. Jadi itu sangat masuk akal karena mitra itu dapat 1 juta tuh udah sering Bapak Ibu ya, banyak ya. Anggap aja ada 50 orang, berarti 50 juta full bonus itu Bapak Ibu sudah dialokasikan gitu ya. Nah, anggap aja katakan 1 miliar, kalau 50 juta berarti sebulan kali 30 kan 1,5 miliar. Anggap aja 1 miliar deh full bonus Bapak Ibu. Nah, ada alokasi 7% Bapak Ibu ya buat bonus gajian ini. Berarti 70 juta yang dialokasikan buat orang-orang yang berkualifikasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi masing-masing dapat 7 juta. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus kejar kualifikasinya. Nah, kualifikasinya apa? Nah, ini lagi digodok sama company. Tapi bocorannya Bapak Ibu yang rajin sponsor ya kan. Bonusnya banyak gitu. Ya, orang yang berdedikasi lah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dapat bonus bulanan dari pool tabungan ini yang dialokasikan 7% buat para anggota. Asik nggak Bapak Ibu? Jadi kita dapat kayak gaji ya seperti itu yang berdasarkan kinerja kita, yang perform ya. Jadi kita semangat tuh Bapak Ibu efeknya. Mitra-mitra bakal semangat untuk wah ayo nih harus dapat nih bonus gajian bulanan nih, dapat satu bagian nih ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Asik ya. Nah, sabar dulu, masih ada yang ketiga namanya PNS CBA. Ini uang pensiun mitra loyal CBA Bapak Ibu. Wes. Di sini ada yang PNS nggak atau ASN ya? Biasa kan kalau kayak gitu kerja PNS yang paling enak apa sih Bapak Ibu? Adalah pensiun ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kalau di PNS saya baca-baca itu, saya bukan PNS Bapak Ibu ya. Tapi saya baca-baca itu dia kerja harus sampai usia 60 tahun ya. Jadi rata-rata kerjanya 15 sampai 20 tahun baru dapat namanya uang pensiun. Apa sih uang pensiun? Uang hak yang diberikan kompensasi tiap bulan dengan tetap. Gitu, walaupun dia sudah tidak bekerja, itu namanya pensiun ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di kita juga ada PNS-nya Bapak Ibu, PNS CBA, uang pensiun mitra loyal. Nah, seperti apa? Nah, kita pensiun Bapak Ibu bersama-sama di CBA. Ini reward buat orang-orang yang setia Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu alokasinya. Tadi 15% ya alokasi tabungan bonus, 7% buat pool tadi yang bulanan. Nah, 3% ini Bapak Ibu buat royalti. Ya, 5% kan buat produk. Nah, 3% ini dialokasikan Bapak Ibu buat pensiun. Contoh nih, tingkatannya lovers, orang-orang yang pecinta berat CBA ya. Ini contoh dengan asumsi penghasilan sudah 1 miliar. Maka dia bakal dapat 1% omset pool. Ya. Kemudian kalau yang partner, income-nya misalkan contohnya di atas 2 miliar. Ini berhak dapat 1+1 omset pool. Family, dia sudah sebagai keluarga, bukan lagi sebagai penggemar, bukan hanya sekedar mitra, tapi sebagai keluarga CBA yang bahu-membahu, yang setia, yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia dapat penghargaan sampai 1+1+1, 3% omset pool. Seperti apa simulasinya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan omset tamat tadi 1 miliar ya, dapat alokasi 3%, 30 juta, berarti ada alokasi buat pool apa royalti atau apa pensiunnya. Misalkan dalam skala itu cuma ada satu orang yang dapat lovers dan satu orang yang dapat family, udah tingkat yang paling bagus nih dia, udah paling dapat yang pertama lah dia yang paling setia ya. Maka dalam peristiwa ini maka A akan dapat 10 juta dan B bakal dapat 20 juta gitu karena dia bakal family itu kan 1+1+1 ya, jadi totalnya 3. Nah, dia dapat yang 20 jutanya itu Bapak Ibu. Demikian seterusnya mendapat uang pensiun setiap bulan. Wow. Asik nggak Bapak Ibu? Kalau yang tadi yang di bonus pool gajian bulanan itu berdasarkan performa ya. Jadi nanti dilihat dari seberapa banyak dia bisa sponsor, seberapa banyak mungkin dia dapat bonus. Tapi kalau yang di bisnis pool gajian ini Bapak Ibu, ini adalah dia tidak usah ngapa-ngapain. Ini sudah haknya karena dia sudah membuktikan dedikasinya berkarir lah bahasanya Bapak Ibu ya. Berkarir di CBA sampai dia mencapai tingkatan yaitu tadi lovers, partner atau family. Dan sehingga dia berhak dapat bonus dari pool nasional pensiun ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini menarik apa menarik banget Bapak Ibu?
Coba dong Bapak Ibu ketik dong. Keren banget CBA. Yang setuju ini bakal meledak Bapak Ibu. Yang setuju ini bakal bakal booming heboh kebangetan ya. Bapak Ibu ketik mantap. Ketik Bapak Ibu mantap, mantap banget ini CBA nih programnya. Saya lihat ini pas lagi tahu, wih ini keren banget ini Pak. Ini keren banget Pak. Jadi kita bisa pasang tagline kita, perusahaanmu jaringan yang satu-satunya kasih gaji bulanan dan bonus pensiun. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ayo Bapak Ibu kejar, kejar. Makanya bangun pondasi deh sekarang. Jangan lagi goyang sana sini, jangan lirik sana sini Bapak Ibu ya. Udah terlalu lelah kita ganti-ganti, udah fokus yang udah terbaik aja deh. Nah, saya di sini mau ingatkan Bapak Ibu kenapa gabung CBA. Modal kecil terjangkau, dapat produknya produk bagus, dapat hak bisnis bonus yang terbaik, dukungan bisnis, dapat komunitasnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikir-pikir, apakah ada perusahaan sebaik ini, Bapak Ibu? Apakah ada di luar sana perusahaan yang selengkap ini, yang sepro member ini, Bapak Ibu? Ya, makanya saya mau teguhkan hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ada di sini, jangan kemana-mana. Udah, teguh hati Bapak Ibu. Ya, tetapkan tujuan, mantapkan segala ketetapan hati Bapak Ibu untuk melangkah di CBA. Gitu. Oke ya, nah ini istimewa legal, aman, produk lengkap, sederhana, menghasilkan. Wah, udah Bapak Ibu, udah paling the best lah ya. Oke Bapak Ibu. Nah ini yang waktu yang saya sampaikan, ini saya pengulangan aja. Apa yang dilakukan, yaitu pertama sepakat ya Bapak Ibu. Saya percaya namanya kuasa kesepakatan. Bagaimana orang bisa berjalan bersama-sama kalau belum berjanji. Harus berjanji dulu, harus sepakat sama-sama. Ya. Nah yang kedua harus percaya Bapak Ibu. Ya, percaya pertama-tama kepada Tuhan, percaya kepada perusahaan, percaya kepada pengundang Bapak Ibu, sponsor atau upline. Yang keempat percaya pada diri sendiri. Artinya bukan menaruh kepercayaan hebat Bapak Ibu pada diri sendiri, bukan maksudnya, tapi Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu bisa melakukannya. Ya, pasti bisa. Itu saya mau sampaikan gini, emak-emak aja begitu bisa. Itu tadi Ibu siapa Ibu Yuni apa Bu Anis spill Pak Gun ya, orang yang punya income 500 juta. Itu rasanya orangnya biasa-biasa aja loh Bapak Ibu, ya. Nggak terlalu ngerti digital. Orang juga pembawaannya juga kalem-kalem aja. Tapi kok income-nya udah 500 juta? Ya, kayak saya percaya karena dia juga percaya sama diri sendiri bahwa tuh dia bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan anggap remeh diri Bapak Ibu sendiri. Jangan anggap kecil diri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya kekuatan, punya potensi yang luar biasa. Tetapkan tujuan mulai apa yang ada, selalu libatkan Tuhan dalam segala perkara. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Dia dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita, Bapak Ibu. Ya, nah itu teknisnya Pak. Praktisnya gimana? Nah, Ibu saya kasih tahu ini, Bapak Ibu. Catat ini baik-baik. Capture ini, pasang ini. Apa? Bapak Ibu, kita tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupan ini sampai garis bawahi sampai itu, Bapak Ibu. Sampai kita mengubah kesehari-harian kita, Bapak Ibu. Ini sebenarnya kunci perubahan. Kita mau, woi Pak, saya mau itu tadi Pak, reward umroh, ya kan? Saya mau apa? Mau ganti mobil baru nih Pak, mau apa? Bapak Ibu nggak akan jadi apa-apa kalau Bapak Ibu tidak mengubah sehari-hari Bapak Ibu. Ubah dulu kehidupan sehari-harinya. Pola-pola hidup Bapak Ibu lakukan. Nah, apa saja yang mau saya catat? Ini Bapak Ibu ya, buat teman-temannya semua mitra-mitra, ayo, mulai sekarang kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu harus rajin update status Bapak Ibu. Halo. Ya, kalau kita mau orang nggak pernah nyantol sama kita, nggak pernah closing banyak, Bapak Ibu nggak lakukan apa-apa, bagaimana bisa mungkin gitu ya? Jadi pertama Bapak Ibu harus rajin update status. Nah kan itu nanti statusnya udah dikasih sama manajemen ya. Kita tiap pagi tuh kasih kata-kata, kasih gambar-gambar. Bapak Ibu rajin. Kedua Bapak Ibu, yuk sama-sama share, rajin share. Yang join-join, nah ini saya mau kasih tahu nih buat teman-teman stokis-stokis. Ya, tolong kalau ada yang paket pembelian itu share ke grup. Jangan cuma diam aja, jangan ke admin doang gitu. Ya, pesan-pesan pin misalkan ke manajemen. Tolong share ke grup Bapak Ibu. Itu untuk menunjukkan, wih ini aktif nih. Rame nih CBA nih. Wih, CBA ini banyak banget orderan nih. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Tolong ya pada stokis-stokis saya minta tolong mewakili mitra share. Ya, kalau ada keberatan namanya dipakai stiker aja gitu. Bapak Ibu bisa ada yang join nih pakai 250.000, enggak apa-apa Bapak Ibu, rajin share. Ya Bapak Ibu ya, ini lakukan, dengarkan apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu lakukan ya, taat dan setia, maka lihat deh Bapak Ibu akan ada perubahan hidup Bapak Ibu.
bonus-bonus nih ya kan tiap hari kan dikasih bonus tuh ya kan bonus cinta baik Bapak SMS cintanya WA ya WA cinta ataupun di rekening Bapak Ibu capture langsung share Bapak Ibu ya jadi ayo mitra-mitra semuanya bergerak sama-sama dan testi itu harus di share Bapak Ibu jadi nanti kita saling-saling apa menguatkan kan nanti bisa dipakai apa gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Ketiga ikut Zoom Bapak Ibu. Karena dengan ikut Zoom Bapak Ibu akan terlatih pola bicara, pola handling objection, bagaimana ngatasi keberatan. Oh kayak gini pemahaman materi. Karena gini Bapak Ibu, kunci sukses itu adalah yakin ya. Dan gini, ini saya belajar dari pakar marketing namanya Bapak Yehezkiel Zebua. Jadi dia bilang gini, sebenarnya untuk closing itu Bapak Ibu, ya itu adalah transfer keyakinan. Sekali lagi, closing itu adalah transfer keyakinan. Kalau Bapak Ibunya masih ragu-ragu, masih nggak paham, masih ditanya a i u e o gitu ya. Itu kemungkinan kecil orang closing itu kecil. Tapi kalau Bapak Ibu, wah fasih, mantap, berwibawa, ya kan? Apalagi ada nadanya, ada intonasinya, udah Bapak Ibu udah pasti tuh closing deh. Ya, dengan seizin Tuhan toh akhirnya ya. Semua berasal dari dia. Tapi Bapak Ibu imbangi dengan pembekalan diri Bapak Ibu. Nah, dengan Bapak Ibu ikut Zoom, Bapak Ibu menjadi paham baik marketing plan-nya, visi misinya, produk-produknya. Jadi ikut Zoom Bapak Ibu, jangan diabaikan. Katanya mau perubahan, katanya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ya ayo, ubah keseharian Bapak Ibu. Yang keempat ya biasakan ajak, cuman cerita aja gitu loh Bapak Ibu. Sederhana gini, kita cuma ngomong, ada bisnis bagus loh ini, viral banget ya. Pokoknya memang harus ada kata-kata kunci Bapak bilang viral kekinian begitu. Wih, apa itu? Apa? Iya ini bisa coba, masa modal murah banget, modalnya sangat terjangkau. Ya kan? Hanya mulai 200.000, tapi bonusnya udah pada puluhan juta, ratusan juta loh. Produknya laris kebangetan. Wih, apa itu? Udah, masuk aja ke Zoom, masuk aja ke grup. Udah gitu Bapak Ibu, sesederhana itu, semudah itu Bapak Ibu. Ya, yang kelima, nah ini saya mau ini nanti saya akan buat baku Bapak Ibu. Jaga ucapan, ya. Jangan ada ucapan yang jelek, ucapan negatif, ya susah lah, ya nggak ada uang lah, ya apalagi Bapak Ibu, ya kering kerontang lah. No, Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu, ucapan itu adalah benih. Ya Bapak Ibu ya, dalam alam supranatural, ucapan itu adalah benih. Apa yang Bapak tabur, itu akan Bapak tuai. Jadi kalau Bapak mengucapkan, aduh saya susah nih, badan saya meriang sakit-sakit nih, saya apa nih, kepayahan nih. Nah Bapak Ibu bakal begitu terus, bakal gitu jadinya. Karena Bapak Ibu menabur itu. Ya, itu akan tumbuh seperti apa Bapak Ibu ucapkan. Tapi kalau Bapak ucapkan, wah saya diberkahi, hari ini bakal rame, hari ini bakal closing besar-besaran, leader-leader pada merapat sama saya, gitu. Bapak Ibu, itu ucapan itu perlu dilatih, bukan yang seadanya. Pak, tapi berarti bohong dong? Bukan, itu ucapan iman Bapak Ibu. Ya, percaya, lakukan saja Bapak Ibu ya. Jadi buang semua yang negatif. Jadi ini saya mau Bapak Ibu sehari-hari mulai berubah, lakukan, maka percayalah, lihat Bapak Ibu akan terjadi pertumbuhan 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya, sampai 7 kali lipat, 10 kali lipat yang mau kami bagikan supaya kita bertumbuh sama-sama. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini update closingnya, alurnya begini Bapak Ibu. Pertama kan tadi saya sampaikan update status. Paling gampang kan di WA, ya kan? Dari manajemen akan bantu. Bapak tinggal copy aja, sesederhana itu, gitu. Nanti orang kan kepo, apaan tuh, gitu ya? Ada yang share bonus misalkan nih, wih, ada bonus transferannya 500.000 tiap pagi. Apaan tuh, gitu kan orang ya? Nah Bapak Ibu yang udah punya website, tinggal kasih websitenya aja. Sama ada grupnya mau masuk nggak? Tanyain aja Bapak Ibu. Gitu, simple kok. Mau masuk ya udah, kalau dia enggak dia masih jaim-jaim jaga image, ya biarin aja, jangan dipaksa ya. Tapi kalau mau udah tinggal sharing aja, masuk aja. Bapak Ibu jadi admin masukin sendiri. Nah, di situ kan ada jadwal-jadwal Zoom. Ya kan ikut Zoom. Nah, waktu ikut Zoom Bapak Ibu tanya, tadi ikut Zoom gimana? Apa yang bagus gitu? Bonusnya, produknya, apa reward-rewardnya, atau gimana gitu. Di follow up ya Bapak Ibu, jangan lupa ya, di follow up. Udah closing Bapak Ibu.
Sesimpel itu, sesederhana itu Bapak Ibu, CBA itu. Kenapa? Karena joinnya sangat terjangkau, produknya jelas, bagus-bagus, ya, segala macam ada, bonusnya keren abis Bapak Ibu. Semudah itu Bapak Ibu. Makanya kalau cuma dua itu kalau nggak sampai terjadi, itu kebangetan Bapak Ibu, ya. Berarti Bapak Ibu nggak serius di CBA, ya. Oke, nah ini saya mau sampaikan kata-kata penguatan buat Bapak Ibu. Pak, tapi tim saya udah rontok Pak, udah ke sebelah Pak. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Gini, ini disimak baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada yang terjadi yang diizinkan, yang kita bisa terima Bapak Ibu, kalau tanpa seizin yang di atas. Ya, tidak bisa seorang itu bisa menerima tanpa seizin yang di atas. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang itu kemana, nggak apa-apa. Ya memang udah rezekinya dia atau hak dia, jalan dia ke sana. Tapi yang ada pada kita, itu yang kita pelihara. Itu yang kita perhatikan, itu yang kita bina. Nah, Bapak Ibu, selalu pohon besar itu berasal dari benih yang kecil. Pertumbuhan jaringan Bapak Ibu itu akan jadi besar dimulai dari satu dua orang yang masih tinggal sekarang sama Bapak Ibu. Nah, itu yang diperhatikan. Itu yang Bapak Ibu coaching, bina gitu ya, di mentorin. Nah, itu akan jadi akhirnya dari kecil itu jadi besar. Jadi Bapak Ibu jangan pusing sama yang udah tergerus, udah gimana tadi ya, ada kesaksian, nggak usah pusing, nggak apa-apa. Berarti memang kita bukan bagian kita, gitu Bapak Ibu. Dia tidak dikaruniakan kepada kita. Tapi tadi saya sampaikan, patah satu, tumbuh seribu, ya kan? Ini dia pindah, nggak apa-apa. Akan datang sama kita leader-leader yang lebih hebat-hebat lagi, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi, ayo kita semangat, ayo kita mulai dari apa yang ada. Oke, jadi mari jadi bagian dalam perjalanan kesuksesan CBA. Mari bersama. Oke. Saya sudah selesai Bapak Ibu di sesi untuk mitra dan saya akan masuk ke sesi leaders ya. Ini soal lebih bedah strategi. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau keluar ya untuk yang kalau yang sudah mungkin terlalu malam atau oh ya saya cukup Pak. Saya nggak mau rumit-rumit Pak. Saya yang taunya saya tugas saya ajak dua, saya ikut Zoom, saya update status, udah cukup. Bapak Ibu silakan boleh keluar grup ini. Karena ke depan saya akan bahas ini bedah strategi untuk kita rundown target-target kita. Jadi semakin detail itu semakin bagus dalam suatu sistem, ya. Kalau yang mau ikut, ketik dulu nih, ikut dong Pak, gitu. Kalau yang nggak ikut, silakan keluar. Ayo, saya minta host ini yang nggak ketik dikeluarkan aja, berarti dia nggak serius. Yang mau ikut, ikut, ketik ikut, ya ikut dong Pak. Pengen tahu saya kayak gimana sih? Itu bedah rundown itu gimana? Yang nggak ngetik dikeluarin aja. Karena ini agak bingung Bapak Ibu. Ini ke depan kita akan bingung nih. Saya juga izin untuk saya minta minum nih. Saya udah aus banget dari tadi ngomong, ya kan? Nah, eksklusif meeting ini, reaching maximum potential triple income. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, ini khusus yang mau triple income. Jadi kalau sama ini Pak, saya penghasilan saya baru 5 juta Pak. Saya mau 15 juta. Ayo kita tetap di sini. Pak, income saya kayak Ibu Ani tadi udah 200 juta Pak. Saya mau 500 juta. Nah, boleh tetap ikut. Saya izin minta minum dulu ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Tolong minum dulu. Wah, sudah diambilin sama pasangan saya. Makasih. Makasih, Mami. Minum dulu ya, Bapak Ibu. Ini presentasi ini sudah saya presentasikan 16 Desember, tapi saya akan ulang dan saya perbaharui. Langsung aja Bapak Ibu ya, kalau yang udah ya, terima kasih. eh Gini Bapak Ibu, tadi kan kita sepakat ya, woi ini dicoret-coret. Boleh tolong bantu nggak? Jangan dicoret-coret Bapak Ibu. Dihapus dulu ya, bentar. Di mana nih? Sebentar Bapak Ibu. Mana ini Zoom-nya? Wes. Sebentar Bapak Ibu, Zoom saya hilang ini. Mana ya? Tapi ini tampil kok, Pak, Iya Bu, tapi ada coretan. slide-nya. Nggak nyaman Oh, ya, tolong di ini. oh Nah, iya sebentar, ada sebentar. coretan. Mm-mm. Langsung. Saya hapus dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita santai aja. Oke, ya lanjut ya. Oke. Terima kasih. Lanjut ya Bapak Ibu ya, sebentar. Saya kemana dulu nih? Kalau bisa jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Dah, ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini gini, saya mulai dengan ini nih. Insanity. Ini dari Bapak Albert Einstein ya. Dia bilang begini, doing the same thing over and over again and expecting different result itu adalah insanity. Artinya apa itu insanity, Pak? Artinya ini, kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasilnya beda. Tadi saya bilang, Bapak Ibu bangun siang, ya kan, nggak pernah update status. Misalkan contoh nih dalam kaitan bisnis kita ya, nggak pernah promosi. Tapi Bapak Ibu pengen dapat reward, ya nggak mungkin itu namanya namanya kegilaan gitu kata Bapak Albert Einstein. Itu kamu orang kurang waras kalau begitu. Kamu harus lakukan sesuatu yang berbeda untuk hasil yang berbeda. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Ini berat nih Bapak Ibu, makanya kalau Bapak Ibu memutuskan di sini ya resikonya tanggung sendiri ya. Kan ini benar-benar membutuhkan apa ya determinasi, keseriusan dalam kita menjalankan ini. Karena saya nggak pernah main-main dalam memutuskan sesuatu. Waktu saya memutuskan gabung sama CBA kembali. Saya ini orang lama Bapak Ibu sebenarnya ya dari bulan Februari, tapi baru gabung lagi Desember. Jadi makanya mungkin Bapak Ibu ini siapa ini? Saya orang lama Bapak Ibu, tapi kembali muncul gitu ya. Nah, jadi kita serius dengan apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu target sebenarnya kita ada 3 bagian. Pertama itu 1 juta member dengan pertumbuhan 1.000 user per hari Bapak Ibu. Sementara pertumbuhan kita sekarang ini adalah seratusan lah, katakanlah begitu ya. Jadi kita butuh effort sebenarnya 10 kali lipat Bapak Ibu kalau kita mau mencapai ini. Dan kita butuh 514 stokis. Kenapa 514? Karena ini adalah jumlah kota dan kabupaten se-Indonesia. Kami mau seluruh kota kabupaten terjangkau dengan stokis-stokis dari CBA. Ya kita sudah buat programnya. Saya nanti juga share kepada teman-teman semua setelah matang ya. Kita butuh percepatan nih Pak untuk distribusi. Ya kan nanti kita ada program-program stokis yang lebih ringan gitu ya. Karena saya pernah baca itu teh, Bapak Ibu teh ya. Teh apa itu namanya? Yang dari Wings itu apa ya? Teh Javana apa ya? Kalau nggak salah. Itu ternyata lebih laku daripada teh yang udah lama, teh kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Teh sosro gitu. Padahal kan itu lebih lama. Kenapa? Diseling-seling itu ternyata distribusinya itu kan dia dari Wings ya. Wings itu kan sampai pelosok-pelosok pedagang-pedagang warung itu lebih merata gitu Bapak Ibu. Atau sekarang yang kayak lagi dia musim keluarnya itu Aqua Viva ya. Bapak Ibu tahu ya? Itu cepat sekali pertumbuhannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia punya jalur distribusi yang sangat bagus. Dan memang untuk pertumbuhan bisnis itu, saya sampaikan juga ke manajemen, harus distribusi ini harus cepat, harus merata dan harus meluas. Nggak bisa kita cuman sekarang kan hanya sekitar 40 stokis. Kita butuh percepatan ini gitu kata saya ya. Jadi nanti kita akan keluarkan program-program yang lebih ringan buat stokis-stokis Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu timeline-nya kita bedahnya. Jadi secara sederhana ini Bapak Ibu, kita sebelum menuju 1.000, kan kita nggak bisa langsung 1.000 ya. Ini kami udah canangkan, Januari ini kita akan tumbuh 200 per hari lah Bapak Ibu. Ya dari sini dulu lah. Ya, kan masih 100 per hari. Kami harap kita mulai udah punya kesehatian, kita punya tujuan yang sama, kita sudah ikat janji, kita sama-sama bergandengan tangan, kita akan bertumbuh Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, belajar sama-sama, tumbuh sama-sama, sejahtera sama-sama. Dari 200 ya meningkat dong Bapak Ibu ya. 250, 300, sampai nanti Bapak Ibu lihat di sini di akhir tahun di Desember 2026 dengan seizin Tuhan 900 member per hari. Jadi total 180. Sekarang di Axis ini sudah ada 70 ribuan Bapak Ibu. Saya udah tanya sama manajemen ya. Sebelum saya mempresentasikan ini, saya tanya dulu sama manajemen. Nggak sembarang-sembarangan Bapak Ibu. Sekarang itu selama 1,5 tahun, member kita tuh yang terdaftar itu 70 ribuan. Ya, mungkin sekarang udah 75 ribu, 76 ribu Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau mau 1 juta itu bagaimana caranya? Kita nggak ngawang-ngawang, nggak ngiming-ngiming Bapak Ibu. Kita harus ada bedah strateginya. Betul Bapak Ibu ya? Nah, jadi sederhananya dari atas nih Bapak Ibu, kami harapkan nanti per Januari ini bisa stabil di 200-an member per hari. Ya, dengan apa yang kita lakukan. Februari 250, dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Nanti dari 900, 950 sampai 1.000 per hari. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi total ini kita 250, 180 tambah 70, 250. Di tahun 2027 itu 350 ribu. Di tahun 2028 400 ribu. Ya, jadi totalnya 1 juta member ini bisa kita tercapai. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sama-sama buat kita. Karena kenapa? Karena ada Bapak Ibu di sana.
Karena ada Bapak Ibu yang sama-sama kita berjuang. Karena ada Bapak Ibu yang sama-sama kita bersepakat mencapainya Bapak Ibu. Ya. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti inilah ya. Ini proyeksi dari garis besarnya. Jadi tahun 2026 250.000, 2027 350.000, 2028 400.000. Bulanannya sekian sekian. Nah, ini tadi lah. Sampai nanti kita di tengah-tengah 2026 udah 600-an ya per hari rata-ratanya. Dari mulai kami target 200-an per hari deh pertumbuhan gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa lihat di info jar per day ya. Jadi bisa lihat di situ. Sebenarnya ada kelihatan di menu. Nah, Bapak Ibu ini untuk stokis ini. Ya, ini stokis. Jadi kita target di tahun ini ada pertumbuhan 100 stokis. 2027 ada 157 stokis. 2028 penambahan 257. Kenapa Pak? Pak kok optimis banget? Iya, karena gaungnya semakin membahana. Gaungnya semakin besar. Itu Bapak Ibu bayangkan seperti bola salju ya. Dari kecil-kecil dia terus menggulung, 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 menggulung semakin besar. Jadi sampai tergenapi 514 stokis. Gitu Bapak Ibu. Ya, nah ini langkah-langkahnya kita udah kita bedah. Saya bikin strategi sama teman-teman. Kita jadi ada 3 poin yang kita mau tingkatkan. Pertama kita branding company-nya sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kita perusahaan ini akan dikenal seperti apa sih, gitu loh Bapak Ibu ya. Itu di benak masyarakat kita perangnya di situ. Kedua kita penajaman buat mitra yang sudah bergabung. Setelah mitra bergabung, apa yang dia lakukan, bagaimana duplikasinya, apa saja yang dia dapatkan, dan dia harus bagaimana. Itu nanti kita akan lengkapi Bapak Ibu. Kita bikin flyer, kita bikin sales script, ya kan? Kita bekali dengan teknik-teknik baik digital maupun skill gitu Bapak Ibu. Dan kemudian termasuk juga pertumbuhan mitra baru. Nah, ini gimana nih kita untuk ekspansinya nih? Nah, kita gimana nih? Kejar siapa nih? Tangkap influencer, offline-nya dikencangkan. Itu tadi Pak Mandas sharing di kita, offline-nya harus kenceng. Betul Pak, kita bakal gaspol offline-nya. Bapak Ibu, nanti kita bikin flyer-flyer yang bagus gitu, undangan, bikin presentasi massal Bapak Ibu. Pokoknya CBA harus booming se-Indonesia, Nusantara Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita harus ini meledakkan CBA. Kalau katanya ratakan ya. Ratakan kota Bali misalkan ya, Provinsi Bali. Ratakan Samarinda dengan CBA. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Dari hal kecil tadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Sekali lagi, ingat selalu mulai apa yang ada. Tapi kita akan perlengkapi terus, kita benahi terus untuk yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Nah, ada strategi namanya mindset Bapak Ibu. Nah, ini yang kita mau bangun Bapak Ibu. Karena dalam ilmu dan marketing, orang itu akan masuk ke dalam pikirannya dulu gitu. Contohnya, kalau kita kenal odol kan kita kenalnya Pepsodent. Betul Bapak Ibu ya? Mie kenalnya Indomie, walaupun mereknya lain. Minuman mineral kenalnya Aqua. Contohnya begitu Bapak Ibu ya, karena udah masuk ke mindset begitu. Nah, kita pakai tagline kita adalah pertama dan satu-satunya. Itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa pertama dan satu-satunya? Itu adalah positioning, namanya penempatan yang paling enak masuk ke dalam benak konsumen. Contohnya, nih saya tanya nih Bapak Ibu nih, kalau sungai terpanjang di dunia, sungai apa? Ayo, ketik ayo. Sungai terpanjang di dunia atau terbesar dunia lah, sama aja lah, bebas terserah Bapak Ibu. Sungai apa yo Bapak Ibu? Yang pengetahuan umumnya pinter siapa nih? Sungai terpanjang atau sungai terbesar di dunia? Amazon. Wah, boleh lah ya. Ya begitulah. Ada sungai kuning, sungai Nil. Ya boleh lah. Anggap aja bener nih, anggap aja bener ya Bapak Ibu ya. Saya tanya lagi keduanya. Kalau itu tadi nomor 1, nomor 2-nya apa? Coba. Ayo. Pasti nggak bakal tahu kan? Nah itu Bapak Ibu kayak begitu. Sesederhana itu konsepnya. Orang nomor 1 di Amerika siapa Bapak Ibu? Atau presidennya? Tahu lah ya, yang jambul-jambul putih itu ya. Nah itulah, ya kan? Nah tapi kita tanya lagi, orang nomor 2-nya atau wakil presidennya siapa? Nah, nggak semua orang tahu gitu. Nah itu karena strategi mindset Bapak Ibu. Jadi kita pengen nanti kita pertama dan satu-satunya. Nah apa sih yang bisa kita ambil? Contohnya tadi itu Bapak Ibu. Pertama dan satu-satunya bisnis jaringan yang kasih gajian bulanan. Wes mantap. Pertama dan satu-satunya bisnis jaringan yang memadukan skill kehidupan dan skill digital. Wes keren. Pertama dan satu-satunya MLM yang ngasih
uang pensiun buat mitra-mitranya. Wede, mantap nggak Bapak Ibu ya? Ini tinggal, nah nanti kita tantangannya kita sosialisasinya, penempatannya, jadi apa ya, desain flyernya, apa ya maksudnya kita penyampaiannya, apa bentukannya seperti apa dan eksekusinya seperti apa. Ini nanti tantangannya di sini. Tapi intinya kita udah ada strategi nih Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ambil ini untuk masuk dalam program CBA positioning mindset ke depan. Yang kemudian action Bapak Ibu. Nah, ya kan, jangan cuma mindset doang, actionnya harus konsisten dan variatif gitu. Saya mau garis bawahi konsisten dulu. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya ketekunan. Betul nggak Bapak Ibu? Orang mau sebakat sehebat apapun, kalau dia tekun, dia konsisten, itu akan mengalahkan orang-orang yang berbakat sekalipun. Yang penting kita konsisten. Makanya saya waktu itu apa yang Zoom ngopi itu apa mau saya supaya tetap ada karena itu walaupun sedikit ya kemarin itu masih naik turun nggak apa-apa saya sampaikan bahwa itu menjadi budaya kita jadi tetap konsisten. Kemudian variatif artinya kita nanti ada variasi lah, ada kita apa ya inovasi-inovasi ya rutin dan makin hari makin tajam ya Bapak Ibu ya, harus upgrade nih si para pemateri, pembawa acara. Nah, harus terus ini. Dan kita nanti tentu saja harus butuh tim player. Jadi semua tim itu harus bekerja sama, termasuk Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan di grup, yuk kita sama-sama Bapak Ibu saling menghangatkan gitu ya. Nanti kan orang tanya-tanya gitu. Data-datanya harus joinnya sama yang mengundang ya, sekali lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini agenda kerja dari GAS. Kita Senin sampai Jumat itu Zoom ngopi Bapak Ibu ya, jam 10. Walaupun sebenarnya usulan saya waktu itu jam setengah 10. Karena kalau setengah 10 itu masih agak-agak pagi. Jadi orang itu belum kemana-mana sebenarnya. Tapi kemarin usulannya jam 10 aja. Ya udah kita coba. Nanti kita evaluasi ya. Tapi intinya tetap ini ada tetap berlangsung. Senin sampai Jumat Bapak Ibu kita menyediakan diri buat Zoom ngopi ya buat calon mitra. Kemudian Zoom malamnya itu Senin dan Rabu. Ya nanti kita tambahkan seperti biasa kan Bapak Ibu mengadakan kan tiap hari Rabu ya. Nah ini nanti kita tambah Senin supaya kita makin nggak terlalu jauh untuk presentasi. Karena memang Zoom malam ini yang paling enak karena dia santai, orang udah pulang kerja, ya kan? Orang udah tinggal dia rebahan, dia sambil nonton, sambil lihat informasi Zoom yang sangat bermanfaat buat dia. Jadi ini Senin dan Rabu nanti kita mau tambahkan. Kemudian di Bapak Ibu bisa lihat kita sudah terpola Zoom Training Member. Itu tiap Jumat Bapak Ibu. Jadi boleh dialokasikan bagi yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu nggak merasa memerlukan ya nggak apa-apa. Jadi Jumat ke Sabtu itu soal mindset, karena semua tentang pikiran ya, soal attitude, soal mental. Nanti ada leader-leader, ada manajemen masuk, ada Pak Mandas itu yang keren-keren, ada Pak Indra yang ngisi acara di situ. Nanti minggu keduanya, di Jumat kedua ada soal digital, kita belajar sama-sama. Di Jumat ketiga soal produk, dan juga Jumat keempat soal life skill, ya. Nah, kemudian juga ada acara ZPA Gathering Online setiap minggu, Bapak Ibu. Ini lebih ke acara keakraban. Nanti kita lebih senang saya gambarkan konsepnya. Nanti kita ada kuis, ya, tebak-tebak gambar gitulah Bapak Ibu ya, yang lucu-lucu aja lah kita untuk ini rame-rame dan akrab di antara kita, dan juga penghargaan sepanjang minggu itu siapa nih yang paling rajin, siapa nih yang sponsornya paling banyak gitu. Contohnya lah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti kita akan kamu semuanya menjadi suatu kesatuan sinergisitas yang saling melengkapi. Jadi buat prospeknya ada, buat pembinaan ilmunya ada, life skillnya Bapak Ibu makin tajam, dan keakrabannya juga berjalan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya yang kita mau kerjakan. Nah ini saya sudah buat agendanya, nanti life skillnya kita di Januari kita akan bicara tentang pernikahan yang berhasil. Siapa yang mau denger nih pernikahan yang berhasil Bapak Ibu? Ya, Februari istri idaman. Ayo para istri siapin langsung ambil posisi. Hanya 100 orang peserta ya. Maret kita bicara public speaking. Nah, kebetulan saya bersyukur kami ketemu sama ini pembicara nasional Bapak Ibu. Dia sudah training ke puluhan perusahaan pakai dia. Kalau ikut seminar dia bayar 600.000. Tapi kemarin karena saya punya hubungan persahabatan dengan beliau, saya bilang bantu dulu lah buat teman-teman ini ada anggota nih aku member-member, bantulah kamu untuk bicara bawa materi kamu gitu. Sebenarnya dia banyak materinya ya. Oh ya boleh gitu ya, boleh. Dia dikasih yang tarif resminya, saya kaget juga. Lumayan 600.000 Bapak Ibu kalau ikut yang normal ya. Aprilnya ada suami dambaan, Mei sukses sejati, Juni kita bicara parenting ya.
Oke, marketing plan. Marketing kapan dimulai, Bos? Marketing plan. Marketing plannya Januari, Pak. Ya. Yang tambahan 3 tadi itu ya. Kalau yang tetap berjalan, bonus leveling, bonus pasangan udah berjalan dan sangat nikmat sekali itu. Ya. Ini kita bicara agenda dulu. Yang life skill-nya nanti Januari, yang digital skill kita bicara laris jualan, 12 teknik nulis iklan, ya, jago copywriting, super WA marketing. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang jualan itu paling gampang pakai WA aja Bapak Ibu, ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan ajarkan Bapak Ibu untuk teknik beriklan di Facebook, ya, masih efektif Bapak Ibu. Saya kenal mentor, nanti juga bisa kita hire, bisa kita undang, ya, Bapak Ibu jadi nggak pernah kehabisan market. 8 teknik percepatan closing dan expert copywriting. Kenapa sih copywriting itu penting? Karena buat kita ngiklan itu supaya kita buat tulisan yang bagus tuh gimana. Ya, ini kurang lebih contoh-contoh bocoran-bocoran aja apa yang kita lakukan ke depan. Supaya Bapak Ibu ngerti nih, kita CBA ini serius Bapak Ibu. Gas ini serius, nggak main-main Bapak Ibu ya. Bukan cuma ngawang-ngawang, omon-omon. Kita benar-benar kerjakan. Kita sungguh-sungguh. Dan semuanya dengan anugerah Tuhan. Saya sudah selesai Bapak Ibu. Ya, nggak usah lama-lama lagi lah. Saya mau tutup Bapak Ibu dengan satu pernyataan. Ini menjadi tanda profetik, tanda apa ya? Maksudnya suatu tanda kejadian yang akan kita capai, akan kita wujudkan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu boleh bantu saya, ketik saya kata-kata seperti ini. Penghasilan saya di tahun 2026 titik-titik per bulan. Ayo Bapak Ibu boleh bantu saya begitu. Dan di capture Bapak Ibu. Ya. Nanti sebenarnya saya pengen tekniknya itu ada dibikin kertas, tapi nantilah itu kita yang buat simple aja. Bapak Ibu ketik penghasilan saya dengan iman ya, sambil ngetik itu sambil dengan iman. Bapak Ibu pengen ada perubahan hidup, Bapak Ibu pengen mencapai impian selama ini tertunda, Bapak Ibu pengen menggapai harapan-harapan yang selama ini kayaknya terlalu jauh. Hari ini, tahun ini mendatang, di sini kita sama-sama merencanakan dan kita akan wujudkan. Bapak Ibu ketik dengan iman, tulis begini, penghasilan saya di tahun 2026 adalah titik-titik per bulan. Bebas Bapak Ibu, jangan batasi Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Bapak Ibu. Ketik ayo dengan iman, di capture Bapak Ibu. Setelah di capture Bapak Ibu langsung share ke grup mana masing-masing, nggak apa-apa. Ayo kita mau imani ini Bapak. Kalau bisa di print Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu ketik. Penghasilan saya mau 230 juta per bulan, berarti 1 juta sebulan Ibu Ratna. Amin. Ibu Merina 30 juta per bulan. Ibu Merina kan udah 20 juta per bulan penghasilannya. Iya kan? Tinggal tambah dikit-dikit lagi aja. Waktu Ibu Bapak Ibu menulis ini, Bapak Ibu tolong lakukan dengan iman, dengan sungguh-sungguh ya. Ini saya nggak mau cuma sekedar lucu-lucu atau rame-rame, tapi benar-benar menjadi suatu tekad, menjadi suatu apa ya, sesuatu yang bergelora dengan Bapak Ibu. Sesuatu yang benar-benar menyala dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen penghasilan berapa dalam 2026? Dan bersama-sama di sini saya mewakili teman-teman GAS, kita akan sama-sama wujudkan ini sama-sama. Kami akan bantu Bapak Ibu mendampingi, sama-sama bergandengan tangan dalam restu ilahi. Apa yang kita lakukan, tekad-tekad kita apa, itu semua kita serahkan, kita lakukan. Tapi kita sungguh-sungguh berserah kepada Yang Maha Kuasa, yang memberkati pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita diridhoinya, pekerjaan kita direstuinya, pekerjaan kita diberkatinya, dibuatnya berhasil apa yang kita kerjakan mulai dari hari ini Bapak Ibu ya. Ini saya capture ini Bapak Ibu ya, jangan main-main ini Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh nih Bapak Ibu. Saya nggak lihat ini sebagai kita hanya, woi rame-rame ya, bagus ya, itu si Koko itu ya ngomongnya ya, nggak capek-capek ya. Capek Bapak Ibu saya. Tapi saya nggak apa-apa, semangat saya. Ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita akan kerjakan Bapak Ibu. Ya, ini beneran. Nggak bohong-bohong. Ya. Mana. Ibu Kapsia, makasih ya. Ibu Pak Gusti ya. Amin Pak. Tercapai Pak, pasti bisa Pak. Itu yang namanya dapat 1 juta, 2 juta sehari itu bisa kok Bapak Ibu ya. Nanti kita ada tekniknya untuk kita duplikasi ya, duplikasi yang paling bagus super deal ya, seperti yang sudah berlaku pada teman-teman dari Bali itu, tim Pak Mandas, termasuk juga tim Pak Indra itu yang di Samarinda, itu sangat bisa Bapak Ibu. Ayo cuma beberapa nih dari 50, 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Cuma segini aja nih Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mau penghasilan di tahun 2026. Masih ada lagi?
Yo, masih tunggu. Wih, ini rame ya. Oke, Bapak Ibu ya, ini dari saya. Saya sudah sampaikan dan kita tutup dengan satu kesepakatan Bapak Ibu, yaitu kita saling mengulurkan tangan ya. Izinkan saya untuk menggapai tangan Bapak Ibu, mewakili teman-teman GAS, untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama kita melangkah dalam kesepakatan. Sekali lagi, apa yang saya percaya Bapak Ibu adalah kita harus sepakat dulu sebelum kita jalan. Hari ini saya bersyukur ada 52 leader yang bersama-sama saya yang akan mencetak sejarah kebangkitan, sejarah kejayaan, sejarah keagungan dari CBA, yaitu program terbaik, solusi ekonomi terbaik buat orang banyak. Sementara mereka lagi bingung, sementara mereka lagi entah harus bagaimana, tapi dengan kabar baik yang Bapak Ibu bawa kepada mereka, itu menjadi solusi buat mereka, buat kehidupan finansial, kehidupan ekonomi, dan akan merambat kepada kehidupan aspek yang lain, sosialnya, spiritualnya, ya, dia akan jadi sangat bagus, sangat mapan, dan bisa memberkati, menjadi berkat buat banyak orang. Seperti ada tertulis, ya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat, Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu inilah bagian dari orang-orang seperti itu, membawa program solusi bagi negeri ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah selesai menuliskan target penghasilan, saya tutup dengan satu pernyataan, buang segala ketakutan, ya, perbesar harapan, mari melangkah dengan iman. Ya, 15 juta aja per bulan tuh saya dan Bapak Ibu kita tutup dengan satu foto bersama untuk kita sepakat ini dengan Bapak Ibu mengulurkan tangan Bapak Ibu bersama-sama ke layar bersama saya. Yuk teman-teman semua boleh kita ulurkan tangan ke layar. Ini lambang kita sepakat, Kasih waktu kita bertanya, Pak. berjuang sama-sama. Lambang kita sama-sama sehati mulai dari malam hari ini. Sekali lagi kita meneguhkan kepercayaan kita. Sekali lagi kita sama-sama untuk melangkah. Bapak Ibu boleh buka mic-nya, buka ininya apa kameranya, melangkah sama-sama. Jangan biarkan malam ini menjadi hanya sendirian aja tanpa berlalu tanpa arti apa-apa. Jadikan malam ini menjadi malam komitmen, malam kebersamaan, malam kita sepakat bersama-sama melangkah mewujudkan apa yang Bapak Ibu sudah tulis. Yuk, kita boleh foto ya Bapak Ibu ya. Coba, aduh saya saya juga foto. Oh ya kayak bisa. Saya layar satu dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, saya doakan yang melakukan ini yang akan terjadi. Ayo Bu, layar kedua. Bapak Merapi, Bapak Jumain, Bapak Endi, Ibu Amina, boleh dibuka nggak? Ibu Yaya, Ibu Jumratna, Ibu Dian, Ibu Tita, kalau berkenan boleh buka. Kita sama-sama melangkah, sama-sama ulurkan layar, tangan kita ke layar, dan kita berhasil sama-sama semuanya Bapak Ibu. Amin. Saya capture lagi yang kedua. Layar ketiga. Wah, layar ketiga malah ketutup semua ini. Ibu Eliani, Ibu Ratna, Ibu Bugek, Ibu Dena. Halo Bu Dena. Salam ini Bu Dena. Kemarin ngobrol-ngobrol ya. Ternyata beliau punya mimpi untuk bangun rumah tempat ibadah. Wah, ya Ibu. Amin Bu. Berkembang ke kiri ke kanan ya. Oke, kalau ini kita foto lagi. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya sudah selesai di penghujung acara. Saya Ong Anugrah. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan menyimak dan bisa mengikuti presentasi apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan nanti kita akan terhubung terus satu sama lain. Saya minta bantu dukungannya Bapak Ibu. Ya, doakan kami juga supaya kami juga solid ya sama teman-teman. Supaya kita semua sama-sama dengan di CBA ini kita boleh menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih mapan, lebih bermanfaat buat banyak orang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau mau ada yang mau tanggapan atau pertanyaan kami persilakan. Mas Terima kasih Tenggara. Bapak. Oke,